Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrida Oktavia Manulang dari Stambu 2022 dengan NPM 2208260051. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pada blok kardiologi dengan judul tromboflebitis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pada gambar tersebut. Nah, di sini terlihat adanya peradangan dan pembekuan darah akibat trauma pada vena. Nah, di sini terdapat pembuluh darah dan di sini terdapat pembekuan darah. Nah, pembekuan darah dan peradangan ini biasanya disebabkan paling sering biasanya dikarenakan kateter atau pemasangan infus. Nah, kateter di vena tersebut menyebabkan terjadinya kemerahan dan peradangan. Nah, kenapa terjadinya kemerahan ataupun pembekuan darah ataupun peradangan? Nah, itu biasanya disebabkan karena pemasangan infus yang tidak benar ataupun pemasangan infus yang tidak steril. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tromboflebitis. Nah, tromboflebitis ini merupakan proses peradangan pada vena yang dapat menyebabkan terbentuknya bekuan darah dan penyumbatan satu atau lebih vena. Nah, jadi tromboflebitis ini terbagi menjadi dua. Adapun tromboflebitis yang melibatkan vena-vena yang dekat dengan permukaan kulit itu biasanya dikenal ataupun disebut dengan tromboflebitis superficial. Sedangkan yang melibatkan vena lebih dalam seperti vena iliaka dikenal dengan deep tromboflebitis ataupun DVT. Nah, secara umum, secara umum superficial tromboflebitis bukanlah kondisi yang serius. Pada kondisi ini biasanya gumpalan darah akan menghilang dan peradangan berkurang dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu. Nah, setelahnya penderita atau pasien tersebut itu biasanya akan kembali sehat. Nah, namun pada deep vein thrombosit ataupun DVT itu adalah suatu kondisi yang bisa membahayakan kesehatan pasien. Nah, karena seseorang dengan DVT atau pasien dengan DVT perlu mendapatkan penanganan medis sesegera mungkin. Nah, jadi adapun, penyebab, penyebab tromboflebitis ataupun etiologi tromboflebitis. Nah, penyebab utama tromboflebitis adalah gumpalan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah vena sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan, peradangan, hingga menyumbat sirkulasi atau aliran darah tersebut. Nah, adapun beberapa kondisi lain yang dapat memicu timbulnya gumpalan darah itu biasanya, eee memiliki keluarga dengan riwayat gangguan pembekuan darah. Terus adapun cedera pada pembuluh darah vena misalnya karena operasi atau patah tulang tungkai. Terus ada gangguan pada vena karena pemasangan kateter pada pembuluh darah, biasanya pemasangan infus ya. Nah, terus tidak bergerak secara aktif dalam waktu yang lama dan dengan posisi yang sama. Misalnya, pasca perjalanan jauh, berbaring dalam posisi yang sama terus-menerus saat dirawat di rumah sakit ataupun lain-lain. Nah, terus adapun gejala, gejala pada, orang yang terkena tromboflebitis ini, nah biasanya gejala utamanya itu adalah, peradangan yang ditandai dengan kemerahan, ataupun nyeri pada tangan, pembengkakan, penonjolan pembuluh darah vena di permukaan kulit, terus, adapun, kulit yang memerah dan terasa hangat saat diraba, nyeri yang memburuk bila ditekan, dan bisa juga demam. Nah, pada kondisi, superficial tromboflebitis ini, peradangan pada vena di bagian bawah kulit akan menimbulkan benjolan keras yang berwarna kemerahan dan menyakitkan. Gejala ini biasanya terjadi pada tromboflebitis yang menyerang tungkai, kaki, dan bisa juga mempengaruhi pembuluh darah di lengan ataupun di tangan, dan, lain-lain pembuluh darahnya, pada pembuluh darah yang lain. Nah, sementara itu pada kondisi DVT ataupun, ataupun deep, tromboflebitis itu biasanya
Penderita akan merasakan nyeri, kram, bengkak pada satu sisi kaki yang terdampak, terutama pada paha dan betis. Selain itu, muncul kemerahan pada area kulit yang terkena akan terasa hangat saat disentuh dan nyeri yang memburuk bila ditekan dan terdapat demam juga. Nah, lalu di sini ada faktor resiko pada tromboflebitis. Nah, faktor resiko pada tromboflebitis ini ada beberapa macam, yaitu pertama berusia di atas 60 tahun, lalu dia sedang hamil atau baru saja melahirkan, terus pernah mengalami tromboflebitis, memiliki keluarga yang mengalami gangguan pembekuan darah, terus dia menggunakan alat pacu jantung ataupun kateter yang terpasang di vena besar, misalnya infus, terus mengalami perubahan hormon, misalnya karena menjalani terapi penggantian hormon ataupun mengkonsumsi pil KB. Nah, terus ada pun faktor resikonya itu yang mengalami dehidrasi, sehingga pembuluh darah tersebut tadi menjadi menyempit dan darah itu mengental, itu terjadilah pembekuan darah. Terus memiliki berat badan yang berlebih ataupun obesitas. Nah, jadi faktor-faktor resiko ini, semua ini bisa menyebabkan terjadinya tromboflebitis. Nah, jadi di sini ada patofisiologi dari tromboflebitis. Yang pertama, patofisiologi tromboflebitis ini diawali dengan cedera endotel pembuluh darah oleh agen tertentu. Kemudian memicu reaksi inflamasi serta menginisiasi pembentukan trombus. Nah, cedera endotel tadi, misalnya pada pemasangan infus, menginisiasi terjadinya reaksi inflamasi pada pembuluh darah. Hal ini kemudian berlanjut dengan aktivasi tromboksan A2 atau T kali A2 dan trombon. Nah, selanjutnya berakhir menjadi agregasi trombosit pada area yang cedera. Nah, terus jadi setelah kita melakukan anamnesis, kita tahu gejalanya apa, terus kita tahu penyebabnya apa dan faktor resikonya apa, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Nah, pemeriksaan fisiknya itu biasanya terbagi menjadi 2, tanda vital dan pemeriksaan head to toe. Nah, biasanya pada pemeriksaan tanda vital itu biasanya meliputi pemeriksaan suhu, pemeriksaan nadi, pemeriksaan pernafasan, dan pemeriksaan tekanan darah. Tapi di pemeriksaan tanda vital ini yang meningkat hanya saja itu ya suhunya meningkat ataupun dia demam. Lalu pemeriksaan head to toe, biasanya kan itu pemeriksaan head to toe itu pemeriksaan seluruh tubuh dari kepala sehingga kaki. Nah, pada pemeriksaan tromboflebitis ini biasanya terlihat ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah itu terdapat bengkak, hiperemis ataupun terdapat pusnya itu positif. Nah, pada pemeriksaan penunjang itu biasanya ada darah lengkap. Biasanya dia terdapat leukositosis karena pemasangan infus yang tidak benar tadi yang menyebabkan eee, tidak benar ataupun pemasangan infus tadi kan dia tidak steril, itu yang menyebabkan adanya mungkin peradangan yang menyebabkan mungkin leukositnya itu meningkat. Nah, terus adapun kolesterol. Nah, pada orang yang tromboflebitis ini biasanya pemeriksaan kolesterol itu kita periksa, biasanya orang yang tromboflebitis ini kolesterolnya lebih dari 200. Nah, terus adapun pemeriksaan D-dimer. Nah, pemeriksaan D-dimer pada orang tromboflebitis itu biasanya lebih kurang itu sekitar 250. Nah, terus ada pun pemeriksaan MR angiografi. Nah, pemeriksaan MR angiografi ini untuk melihat kondisi pembuluh darah secara lebih jelas. Nah, misal nih kan kita meriksa pasien saat melakukan pemeriksaan fisik pada ekstremitas, itu kan kita hanya bisa melihat. Nah, melihat adanya benjolan pada pembuluh darah vena di permukaan kulit tersebut. Nah, jadi MR angiografi ini untuk memudahkan kita melihat kondisi pembuluh darah vena ini lebih jelas lagi. Nah, terus ada pun pemeriksaan penunjang dari venografi untuk mengetahui kondisi aliran darah di pembuluh darah vena. Terus ada pun pemeriksaan CT scan. Nah, jadi pemeriksaan CT scan ini tidak selalu dilakukan. Itu pun dilakukan biasanya apabila terdapat kecurigaan yang mengarah pada emboli paru. Nah, jadi orang yang tromboflebitis ini biasanya
diagnosis bandingnya kita bisa buat, emboli paru. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, kita melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang tadi, kita bisa melakukan tata laksana awal pada pasien. Nah, apa yang kita lakukan, yaitu kita mengasih obat antiinflamasi nonsteroid ataupun, oins misalnya ibuprofen. Nah, ibuprofen ini itu biasanya untuk meredakan nyeri, meredakan nyeri pada seseorang biasanya dengan, tromboflebitis ataupun dengan penyakit yang lain. Nah, terus kita suruh pasien mengompres area yang sakit dengan air hangat sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Lalu, jika pasien demam, nah kita bisa memberikan pasien antibiotik seperti amoxicillin ataupun paracetamol untuk meredakan demam tersebut. Nah, terus kita bisa suruh pasien menempatkan tungkai yang sakit pada posisi yang lebih tinggi saat sedang tidur ataupun duduk. Lalu, kita suruh pasien menggunakan stocking kompresi untuk melancarkan aliran darah kaki dan meredakan pembengkakan tersebut. Lalu, biasanya kan orang yang dengan penyakit dengan deep thrombophlebitis ataupun DVT, ataupun dia, tromboflebitis superspesial, itu kita akan rujuk. Nah, pasien dengan tromboflebitis kita akan rujuk ke spesialis penyakit jantung. Nah, jadi kenapa kita rujuk dia ke spesialis penyakit jantung? Karena di sana pasien akan mendapatkan perawatan yang lebih bagus dan pemeriksaan yang lebih efektif dibanding pada dokter umum. Jadi di sana mereka akan mendapatkan, pemeriksaan yang efektif, terus pengobatan yang efektif agar mereka, lebih mengetahui, gimana cara menyembuhkan penyakit mereka tersebut dengan dokter spesialis penyakit jantung, dan apa saja tindakan ataupun, pemberian yang diberikan oleh spesialis penyakit jantung tersebut. Nah, ini adapun referensi saya, yang saya dapatkan, kurang lebih 6 referensi, lalu lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun, saya grogi saat menyampaikan, atau mempresentasikan apa yang saya presentasikan, saya mohon maaf, lebih kurangnya saya mohon maaf, lalu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.